Tes tes tes. Kalau suara keras, gembira semangat, memang benar. Ya baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sembari kita persiapan beliau Bapak Ustadz Profesor tidak hadir di tengah-tengah kita, mari nanti kita mendengarkan wejangan atau ceramah yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmunya. Ilmu itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang masih ada di luar, segera kita memasuki ruangan karena waktu demi waktu kita akan berjalan. Mudah-mudahan ceramah ini nanti kita akan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Nah, di sini sudah disiapkan oleh panitia ini snack atau makan ringan. Mungkin yang sudah bisa di hadapan kita boleh bisa kita buka, tidak apa-apa, tidak menunggu sampai nanti acara dimulai, tidak. Kita santai, rileks, namun penuh dengan semangat. Kita semua mendengarkan tausiah atau ceramah nanti. Karena tahun baru ini adalah merupakan tahun hijrah, di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini hal-hal yang sangat penting nantinya. Mengapa mungkin itu hijrah, itu mengapa? Jadi nanti akan diberikan ceramah ini oleh profesor kita nanti. Ya, sambil menanti acara disusun sementara, ada perubahan. Jadi kita menunggu sejenak. Jam minta kuih lagi tak? Dek. Kuihnya. Apa lah? Sini belum di. Baik Bapak Ibu, tiba lagi akan dimulai acara kita pada malam hari ini. Untuk itu mohon dengan tenang, kita akan mengikuti acara ini dengan baik. Yang sudah mendapatkan konsumsi silakan dinikmati, tapi dengan tidak, mohon jangan ribut karena acara tetap berjalan. Bapak Ibu menikmati konsumsi yang telah kami bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahil karim. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid An-Nur, Bapak Haji Yusuf Alaidrus, Magister Pendidikan beserta jajarannya, juga yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Dipatilatil Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Yuwono MPION, yang beliau alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir bersama-sama kita dalam memberikan tausiah pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid An-Nur, warga RSA dan sekitarnya yang sempat hadir, juga yang kami hormati. Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim An-Nur yang pada malam hari ini akan tampil membacakan sholawat, juga yang kami banggakan, serta adik-adik Ikatan Remaja Masjid An-Nur yang pada malam hari ini akan turut mensukseskan acara ini. Seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmatnya pada malam hari ini kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid An-Nur yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya akan membacakan susunan dan tata tertib acara kita pada malam hari ini, yaitu dalam rangka memperingati 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid An-Nur, Beria Harapan A, Jumat 7 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2022 Miladiah. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, nanti akan kita ikuti bersama-sama, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh murid kita Ferdi Sapransa. Yang acara ketiga, kata sambutan Ketua Pengurus Masjid An-Nur. Dan keempat, yaitu lantunan sholawat yang nanti akan disampaikan ditantunkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Masjid An-Nur. Yang kelima, ceramah agama yang insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama-sama, yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dihadiri oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Yuwono MPION. Dan terakhir adalah doa. Itulah susunan acara kita pada malam hari ini. Untuk mengambil berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca ummul kitab libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah Bapak Ibu memasuki acara yang kedua. Kita dengarkan dengan khusyuk bersama-sama, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Adinda Berti Safarisa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو أنزلنا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Adinda Ferdi Sapransa. Kepada Adinda kami ucapkan terima kasih. Semoga baik yang membaca, kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan syafaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan Ketua Pengurus Masjid An-Nur. Dalam hal ini akan disampaikan langsung yang terhormat Bapak Haji Yusuf Alaidrus, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ketua RT, ketua RW di sini, ada beberapa yang hadir. Pak Lurah hadir? Belum. Yang saya hormati Ibu Lurah, wakilnya dari kelurahan yang hadir, yang saya hormati para sesepuh dan pemuka masyarakat serta pemuka agama yang saya hormati, penasehat dan pengurus yang saya hormati, yang tidak kalah hormatnya adalah para ibu-ibu yang terhormat serta anak-anak sekalian yang saya cintai.
dan saya banggakan. Yang mulia Zohir kita, tamu kita, penceramah kita, Bapak Ustaz Profesor Dr. Yuwono Endiomin. Sebetulnya namanya tidak panjang, tapi gelarnya yang panjang. Untung tidak lupa. Semua hadirin dan hadirat yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang sudah kita rencanakan, alhamdulillah pada malam ini dapat terlaksana dengan baik. Dari awal kami meminta pada Prof, ternyata disambut dengan cepat dan sanggup untuk mengisi ceramah di sini. Kemudian saya tadi jemput langsung, sebetulnya karena ingin tahu rumahnya dan pengen ngobrol juga di mobil. Makanya tanya, kenapa yang jemput bukan yang muda-muda remaja? Mereka belum bisa dilepas. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang ikut membantu penyelenggaraan peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di Masjid An-Nur Sako Palembang ini. Juga ibu-ibu yang sudah membantu, kemudian akan melantunkan sholawat katanya, nanti kita dengarkan bersama. Belum pernah kita mendengarkan sholawat dari ibu-ibu ini karena momen hijrah. Mungkin ada sambutan dari Mekah sampai ke Madinah akan dilangsungkan Tolak al-Badr atau yang lain akan kita dengarkan. Terima kasih Ibu. Kemudian mohon maaf apabila kami Pak tidak dapat menempatkan dan menyambut Ustaz dengan baik serta undangan semuanya. Dan hanya ini yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan tidak kurang, tapi lebih ya. Mudah-mudahan tidak kurang. Bapak Ibu yang saya hormati, Tahun Baru Islam 1444 Hijriah berarti hijrah Rasulullah SAW itu sudah 1444 tahun. Kalau kita tarik ke belakang, di sana dimulainya Tahun Baru Islam, yaitu tahun Hijriah. Di situ pula sebuah momentum yang amat sangat tepat. Tahun Baru Islam ini untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, bagaimana ke belakang dan bagaimana yang akan datang. Kemudian mengambil semangat juang yang luar biasa dari Rasulullah SAW yang tadinya agama Islam ini belum sepenuhnya diterima, bahkan di Mekah itu dicemooh, Nabi dilempari kotoran sampai pergi dia ke Taif untuk dakwah juga dilempari batu, hampir putus asa.
tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah SAW disambut dengan sukaria, dengan sukacita, dengan segala macam disediakan dan terbuka untuk Nabi Muhammad SAW. Di situ mulai Islam itu berkembang dengan pesat. Tapi lagi-lagi sebuah peristiwa 10 Muharram adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan ketika cucu Rasulullah SAW dipenggal, kemudian dibantai keluarga Nabi, tapi tetap dia maju karena untuk menegakkan ajaran Islam dan untuk menghancurkan pemerintah yang zalim, mampu melawan pemerintah dan zalim. Di situ titik baliknya. Itulah antara lain beberapa hikmah yang nanti akan kita dengar langsung. Ada beberapa hikmah yang lain mungkin yang akan disampaikan oleh Prof. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan mengambil manfaat dari isi ceramah nanti. Anak-anak untuk dapat mendengarkan dengan baik, dengan seksama, dan sambil menghabiskan kuenya kalau belum habis. Tapi kalau kuenya sudah habis, sampai ceramahnya habis baru pulang ya. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kami mohon kepada Bapak Ustaz Prof. Jono untuk dapat nanti menyampaikan dengan leluasa apa yang ingin disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Pengurus Masjid An-Nur kepada Bapak Haji Yusuf Al-Idrus, Minister Pendidikan, yang kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang berbahagia, rasanya kurang meriah kalau tidak ada lantunan-lantunan sholawat acara kita pada malam hari ini untuk mengenang kembali peristiwa hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, maka disambut oleh sholawat. Maka dari itu sejenak bersama-sama kita dengarkan lantunan sholawat dari pengajian majelis taklim ibu-ibu Masjid An-Nur untuk menyampaikan sholawat kepadanya kami bersilakan.
tapi di Madinah disambut dengan salawat meriah. Satu lagi Ibu. Satu lagi. Salawat takbir. Ya, boleh. Ini masih baru mulai kekurangan. Dikit lagi. Sama-sama Bapak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, subhanallah, telah kita dengarkan kumandang salawat. Ternyata dua salawat yang dikumandangkan pada malam hari ini. Yang pertama salawat badar, yaitu kaum Ansor menerima kedatangan kaum Muhajirin di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan yang kedua adalah salawat Jibril yang sangat populer saat ini. Mudah-mudahan kita sangat merasa terhibur dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang tadinya ngantuk baca terbangunkan ya. Insyaallah kita memasuki acara inti, yaitu acara yang kelima, acara yang sangat kita nantikan, ceramah agama tausiah dalam rangka peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah, yang dalam hal ini sekaligus nanti akan ditutup dengan doa kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Yuwono M. Birri. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasilah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayat sadaqallah wa ba'd. Yang saya muliakan sahabat kami, senior kami, Pak Haji Yusuf Al-Idrus dan seluruh pengurus Masjid An-Nur. Di sini juga hadir dari kelurahan, RW, RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik cendekia, ibu-ibu, adik-adik sekalian, rahimakumullah. Malam ini kita sama-sama di sini dalam rangka untuk mendapat peringatan. Peringatan ya ini sebenarnya. Peringatan atau sekedar kelupaan. Peringatan ya. Namanya peringatan itu keras. Karena itu supaya dapat pelajarannya, Rabbi shrah li sadri, lapangkan hati. Satu. Yang kedua, Faksahiyat lagu, duduklah yang lapang-lapang, kanjung mantap, kanjung batu, duduk mantap-mantap, makanan kamu. Ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepadamu kalimat-kalimat yang berat. Qari dari bacakan. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan ayat Al-Qur'an ini turun kepada gunung-gunung, maka hancur gunung itu. Maka yang saya sampaikan adalah Al-Qur'an turun kepada warga apa namanya itu perumahan Ria harapan. Ada harapannya ini. Kamu nak tahu mana harapan terbaik? Ini Al-Quran. Mana harapan terbaik? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sesungguhnya harta benda dan anak-anak hanyalah perhiasan. Sementara baqiyatus salihah, amal yang abadi di sisi Allah, yaitu zikir, yaitu beriman, beramal soleh, maka itu adalah lebih bagus di sisi Allah, dan itulah yang menjadi harapan. Mana belia harapan? Baiti jannati. Itulah belia harapan. Al-Quran mengatakan wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Nanti di surga ada komplek. Masakin dan maskan itu artinya komplek. Jadi kalau ada komplek juga, namanya juga di sana Sako. Kolonialian, aku tak ngomong sembarangan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl
wa utubihi mutasyabiha, setiap mereka disubuk dengan buah-buahan, maka mereka mengatakan ini pecah buah-buahan di Masjid An-Nur. Paham? Nah, ibu-ibu lah senang lah gembira, ini kaidah. Jadi kamu ingatkan kalau Rasul berpesan, pesannya dua ini. Tolong ingat, dua ikut ini. Yang sekarang pesan ini sudah banyak yang mengamalkannya. Yang pertama, yasirru wa la tu'assir. Permudah baik, jangan dipersulit. Jadi mudah baik. Kalau kamu lanjut kode ceramah ini harus berhenti, mudah baik. Tapi aku dah kembali lagi. Mudah baik. Yang kedua, basyiru wa la tunaffiru. Gembirakan, jangan ditakut-takuti. Saya dokter. Kemarin Satgas Utama COVID. Aku terus meluruskan karena itu ilmu saya. Profesor saya di bidang ini. Jadi aku ngertinya. Jadi saya meluruskan masyarakat supaya tidak cemas. Karena kaidah Rasul tadi, ya, gembirakan, jangan ditakut-takuti. Oke, aku lanjut tahu. Mudah ya. Ini tolong catat. Sehat adalah tidak sakit. Titik. Ngerti tidak? Selesai. Jadi jangan panjang cerita di Oke. Sehat adalah tidak. Ini ilmunya. Ini kan tingkatnya ilmu profesor. Berarti kamu yang diajari ini doktor. Ya? Sehat adalah tidak sakit. Ini apa lanjutannya? Orang yang sehat, aku bahasa Indonesia kan ya. Ini dalilnya semuanya ada dalam bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Tapi aku ungkapkan pakai bahasa Sako sini, beri harapan. Orang yang sehat tidak akan ketularan dan tidak akan menularkan. Jadi siapa ngomong ada penularan di masjid, tidak ada. Tidak ada. Kamu ada nanya, tapi di berita ada masjid ditutup. Saya mau sampaikan, penularan terjadi 5 hari sebelum orang itu positif. Jadi kalau ada orang datang ke masjid dicek COVID ternyata positif, tanya 5 hari lalu di mananya. Paham? Penularannya terjadi 5 hari sebelum dia positif. Dan kemudian ini mudah baik, mudah dan mengembirakan. Orang yang ke masjid pasti sehat dan waras. Kamu nak berdebat sama aku juga tahu dalilnya. Ada tak wong sehat tapi tidak pernah ke masjid? Nah, itu berarti sehat tapi kamu yang ngomong. Paham? Yang kedua, kenapa yang ke masjid pasti sehat? Karena kalau kamu mentak minum, demam kurang, ke masjid tak? Tidak mungkin saya. Jangankan nak demam, jangankan nak sakit, buntu beda ke masjid. Paham? Pelan-pelan inilah kira-kira. Inilah Islam. Malakum fid-dini min haraj. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu itu belum masuk Islam, datanglah ke tempat adiknya, nama adiknya Fatimah. Sampai di situ direbutnya kertas lembaran itu ada tulisan Al-Quran surat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Golongan. Jadi Al-Quran, Rasulullah diutus, Islam itu datang ke Indonesia, datang ke dunia ini, datang menjadi agama kita ini bukan untuk menyusahkan. Mangko-mangko sekarang ini banyak niat, isu-isu yang disebut bahasa universitas Islamofobia. Bahasa Palembangnya adalah benci kepada Islam.
Kemana cek? Masjid, hati-hatilah. Mana cek? Holy Wing, majulah. Itu yang terjadi. Ada hikmah. Jadi ini yang pertama. Namunnya hikmahnya peringatan Muharram ini yang pertama tadi itu ya, tolong ucapkan, lapangkan hati menerima apa yang akan menjadi nasihat. Yang kenapa aku sangkan tegak ini, aku di dokter. Jadi aku baca ini kok mana yang duduknya pingsal, mana yang enak. Yang pingsal ilmu tidak masuk. Ilmu tidak masuk. Niat. Subhanallah. Di Al-Quran surat 19. Adik-adik yang masih muda, kamu semangat tak hafal Al-Quran. Ini yang tegak ini dokter tapi juga menghafal Al-Quran. Ya, jadi tolong camkan. Saya dibesarkan dari kalangan Nahdlatul Ulama NU. Sampai sekarang masih jadi pengurus. Dari umur 7 tahun saya ceramah. Nah ini saya sudah umur 51. Kalau wajah ini saya sudah 60-an. Tidak apa-apa, tapi yang penting tegaknya itu kan masih 17 lebih. Ya. Hadirin rahimahumullah. Jadi semangat tetap. Di Al-Quran surat 19. Surat 19. Kalau nak ngajari wong, nak ngajari anak-anak, ngajari siapa baik, itu kaidahnya dua. Hananan wa zakah. Itu dulu. Dua itu. Beliau ini adalah master pendidikan dan guru para sekolah dan seterusnya. Sama aku juga dosen, aku juga dokter, perhatikan. Kalau nak ngajari wong, bapak-bapak nak ngajari bini, nak ngajari anak-anak, ibu-ibu nak ngajari anak-anak, guru ngajari murid, ajari dengan dua hal, hananan wa zakah. Hananan wa zakah. Satu, hananan bahasa Inggrisnya convenience. Bahasa temang dasar Indonesia. Mana lemah bagi yang diajari. Jadi sekarang saya sebelum mengajar ini ceramah malam ini, mana kamu lemah, perhatikan, duduk nak lemah kemana, duduklah naik. Jangan terpaksa jenguk atau berdoa ada lemah. Maka itu hananan. Bahasa kerennya sekarang dalam kurikulum namanya student center. Bahasa Nadiem Makarim Merdeka Belajar. Mana lemah dia menerima, bukan lemah dia. Akunya harus susah payah ngajar. Al-Quran sampai menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum lil mu'minina raufur rahim. Rasul sangat susah payah untuk ngajari umat ini. Bayangkan, umat Rasul ini macam-macam. Mulai dari yang biasa-biasa sampai yang menggajul nak diajari galau. Berat. Mana lemah di mereka, bukan mana lemah di Rasul, tapi mana lemah di umat ini. Itu kaidah pertama ngajar. Yang kedua, wazakah. Bersihkan jiwanya. Jangan ada yang macam-macam. Sudah. Yang ada ini bersyukur. Yang tidak ada tidak usah kamu ribut-ribut. Yang ada ini akor-akor, tidak usah aku bawa. Kan kemarin itu gara-gara pemilu 2019 itu, Sop 11 ini rombongan satu, Sop 11 ini rombongan dua, masih penting itu satu masjid. Di daerah Bukit sana ada pengurusnya 01, terus dikudeta oleh 02. Oh ya Allah, saya cuma itu aja. Apalah kali kamu nih, kan? Kamu udah ingat ada ayat yang bunyinya, tadi dibacakan Qori juga. Aku tegaskan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri kita harus mampu menghitung apa yang nak digawat besok. Apa yang nak digawat besok. Ma qaddamat lighad. Apa yang dipersiapkan untuk besok? Nak digawat apa? Yang digawat apa? Bodoh-bodoh? Bukan. Mobil? Bukan. Amal. Dan itu sangat mengerikan.
Di surat Kahfi disebut itu. Dan nanti manusia dibariskan di hadapan Tuhannya, dipanggillah sikoh-sikoh. Setelah itu, setelah dipanggil, diunjuk kitab catatan amal. Kemudian diunjuk catatan amal, kemudian Allah berfirman di surat nomor 17, surat Isra. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Hari ini kamu yang menjadi terdakwa, hari ini kamu yang menjadi penasehat, hari ini kamu menjadi jaksa, hari ini kamu menjadi hakim. Kalau kamu dewek, tidak kata campur tangan yang lain. Mukola itu hakim, mak itu juga kami nasib. Coba, kalau sudah akan terjadi tadi, sekarang pertanyaan aku, kamu percaya tidak itu akan terjadi? Kalau tidak percaya, berarti tidak beriman. Selesai pengajian kita malam ini. Tidak akan terjadi. Kalau itu akan terjadi, pertanyaan sekarang, apakah sekarang kita sewenang-wenang dalam mengambil keputusan? Apakah kita sekarang jadi malas-malas untuk beramal? Padahal nanti akan ada. Bahkan Allah menunjukkan di surat Yasin. Kamu gak baca Yasin? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami benar-benar akan menghidupkan kamu setelah mati nanti, dan akan kami tunjukkan apa amal kamu, dan kami tunjukkan bekas kamu. Aku sudah punya 2 bekas di masjid ini. Sholat tadi di sana, makan-makan di sini. Itu ditunjukkan oleh Allah tadi. Amal dan bekas kita. Mungkinlah sekarang lagi hapus bukti-buktinya, apa CCTV dihapus segala macam itu. Kami ahdoce. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan terus mengintai kamu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mungkinlah kamu tidur, Allah tidak tidur. Cingok terus. Ngeri tak kira-kira. Sekarang apa persiapan kita nak digawat? Apa kita nak mesen sama anak kita? Nah, kali kalau abang meninggal dikubur di Sematang Gorang, tolong ya apa di jeruk rokok itu ada ini apa namanya? Ada duit 1 juta. Kalau masuk ke kuburan, kenapa bakar ya? Aku nak berusaha nyogok malaikat ini. Tak baca tak baca. Baca. Bekal yang harus dibawa apa? Allah menerangkan di surat Al-Hajj atau di surat Hajj, ya, di surat nomor 22. Kemarin kan bulan Zulhijjah, sekarang bulan Muharram. Waktu kamu korban itu kata Allah ini. Allah berfirman, la yaqulu ruhuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging dan darah dari sapi, dari kambing yang kamu sembelih tidak sampai kepada Allah. Perhatikan, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kamu. Apa itu takwa? An-niyatus shalihah, niat yang baik. Maka dalam peristiwa hijrah yang terpenting nomor 1, di hikmah yang paling besar diucapkan, kita punya niat. Silakan buka di Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-100. Jadi siapa yang sudah meniatkan sesuatu, maka dia sudah disebut hijrah. Coba kamu terbayang tidak bakal pergi haji? Mungkin tidak terbayang. Maka kamu niatkan pergi haji. Berkali-kali kesampaian dan kesampaian lain cerita, tapi pasti ada kesampaian. Almarhum bapak saya, kami keluarga petani, tidak mampu pergi haji, tapi almarhum bapak saya berniat. Bapak saya meninggal, saya masih kecil, jadi saya yatim. Setelah saya dewasa, saya pergi haji. Pertama pergi haji untuk saya sendiri. Pergi haji lagi saya. Yang kedua saya pergi haji, maka saya hajikan bapak saya. Sah. Jadi di nisannya bapak saya ganti. Setelah pergi haji saya kasih tangga nama A. Bukan masalah gelar, supaya mengingat bahwa saya atas izin Allah mewujudkan niat dari ayahanda saya. Paham belum itu? Jadi yang terpenting dari kita kalau ini adalah niat. Niat itu. Inilah hijrah. Sudah mulai masuk materinya. Nah, berapa SKS malam ini? Nah, anak jam 9. Baik. Yang pertama niat. Saya
Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal mesti ada niatnya dan orang akan dibalas berdasarkan niatnya. Perhatikan kalimat saya, tolong camkan. Ini tafsir para ulama. Imam Nawawi rahimahullah juga menafsirkan sama dalam hadis ini tadi. Apa? Segala sesuatu dibalas itu niatnya, bukan gawenya. Perhatikan, bukan gawenya. Gawenya bagus, menunjuk makanan, sedekah itu. Tapi niat di dalam hati supaya terkenal, maka dia akan dapat yang terkenalnya itu baik, pahalanya datang. Gawenya bagus, tapi niat di dalam hati supaya kaki dipegang 2024. Paham ini? Makanya untuk niat ini diterima, ini hijrah yang pertama yang paling berat saya sampaikan niat tadi. Jadi kita yang bicara relevan langsung ya. Ibarat dokter itu aku langsung tunjuk resep, kamu praktekkan, kamu tebus di apotek ini, apotek kehidupan ini. Nah, niat itu cuma diterima apabila isi niat itu adalah disebut surat Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ikhlas. Makna ikhlas aku ajari yang paling mudah. Enggak usah rumit-rumit. Tadi kan contoh sudah aku ajari. Sehat adalah sudah ada sehat. Aku bawa ke mana-mana tuh tempatnya. Kamu jangan cek sehat tak? Kamu sehat? Apa mungkin tidak sakit? Niat ini. Niat. Karena banyak orang berpikir muter-muter gak keluar. Ada orang hati. Ada. Jadi malah hati dia ada keluar. Orang komplit? Mak jelas. Kita itu nak pakai bahasa Palembang. Ilmu yang paling tinggi namanya bayyinah. Bahasa Al-Quran. Ilmu yang paling tinggi namanya bayyinah. Bahasa perguruan tinggi sana, bahasa universitas adalah aksioma. Supaya kamu dengar baik. Satu bayyinah sama dengan aksioma. Oke. Sekarang kita terjemahkan bahasa Palembang. Kamu pasti tahu. Apa? Ini ilmu tertinggi. Kalau kamu sampai ilmu ini, sudahlah. Tidak peduli siapapun. Nak tukang beca, nak tukang keruntung, nak guru, nak apa. Kalau sampai pada ilmu, dia lebih tinggi dari orang apapun. Bukan masalah profesor, tapi masalah sampai pada ilmu. Apa ilmunya? Ilmu bayyinah atau aksioma. Bahasa Palembangnya adalah cetok. Ini. Kamu tahu tuh? Kalau nggak cetok, masih bantah nggak? Ya, cetok. Cetok itu sama dengan bahasa Jawa. Ada orang Jawa? Kalau orang Jawa cetok ditambah welo-welo. Cetok welo-welo. Tuh. Cetok. Ini ilmu tingkat tinggi. Contoh pertama, saya mau buktikan. Saya ajari mudah, ringan saja. Mudah. Ilmu tingkat tinggi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini cetok. Siapa berbuat baik walaupun sedikit pasti akan dibalas kebaikan. Jadi ingat-ingat lagi. Siapa berbuat jahat walaupun sedikit akan dibalas kejahatan. Jadi jangan coba-coba aku datang ceramah ini kamu jelek. Itu kejahatan walaupun cuma jelek. Kaget kamu dijelis di malaikat. Paham gak? Itu ilmu cetok. Contoh ilmu cetok yang lain lagi. Ilmu cetok yang lain lagi. Ini Al-Quran semua saya dalilkan. Ini kalau sampai pada ilmu itu keren. Apa tadi? Saya contoh. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtighaa'ukum min fadli. Malam hari kamu tidur, siang hari kamu begawe, itu ilmu cetok. Tapi banyak yang melanggar ilmu itu. Banyak malam begadang, bedalu. Berarti wong ini tidak sampai ilmu cetok.
Banyak siang hari wong tidur-tiduran baik, tidak tugawe, berarti tidak cetok. Paham? Mobil jadi mudah baik sebenarnya. Apa nak rumit-rumit je? Subhanallah. Oke, jadi hijrah yang pertama relevan untuk itu adalah berniat dengan ikhlas. Nah, ilmu yang setonyo aku ajari dari para ulama. Ikhlas adalah panjang ceritanya. Itu terlalu rumit. Kamu tidak ingat? Ikhlas adalah bagaikan BAB. Cepat. Sekarang bertanya. Sehari inilah BAB belum kamu? Sekarang bertanya, nyesel nggak kamu? Rela? Kamu ingat tak? Nah itu, kamu bangkitkan tak? Inilah ikhlas, jadi yang aku ngomongkan. Ya. Di Al-Quran dikatakan dilarang, jangan sampai kamu sedekah tapi bil manni wal adha. Jangan kamu sedekah dengan cara menghinakan orang atau membangkitkan yang kamu tunjukkan itu. Itu kenapa? Karena yang namanya ikhlas gak ingat-ingat lagi cewek. Ikhlas, jadi yang begitu ditanya, Pak, terima kasih Pak. Siapa kamu? Aku yang bapak tolong dulu. Namanya aku bisa pada tahu aku. Itu namanya ingat-ingat kebaikan yang sudah kita tunjukkan. Sudah lupakanlah. Paling kita cuma mengucap alhamdulillah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Itu kisah keluarga Rasul. Kami memberi kamu makanan bukan untuk dipuji, bukan juga untuk dibalas, tapi kami ingin mendapatkan keridhaan Allah. Itu adalah lanjutan surat Al-Insan. Kalau tadi subuh kita baca, tadi subuh aku jadi imam di tempat kami sana, aku baca rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Al-Insan. Itu tadi ada bunyi surat Al-Insan. Ikhlas. Ini pelajaran pertama dari hijrah. Kami baru cerita tentang apa hijrahnya, aku sampaikan ringkas di belakang. Ini yang namanya nanti kita pakai. Yang kedua, mungkin kamu nanya-nanya, apakah kami ini ada ikhlas? Iya, sudah ada. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah orang yang ikhlas itu adalah orang yang mengakui Islam, artinya masuk Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ikhlas itu. Tapi tingkatan paling rendah. Kalau dia tidak taati sholat, tidak taati amal, baru ngomong, baru mengucap. Sekarang tanya mudah. Ada nggak orang Islam tidak sholat? Nah, itulah ikhlas. Tapi ikhlas baru tingkat pertama. Kamu yang naik dulu. Enggak kan? Kamu naik. Kamu ikhlas untuk sholat. As-sholatu khairun minan naum. Begitu dipanggil sholat, kamu bangkit, bangun dari tidur dan sholat. Itu ikhlas sudah tingkat 2. Ikhlas yang sudah ada amal. Ikhlas yang ketiga adalah ikhlas yang sadar bahwa kita ini la haula wala quwwata illa billah. Bahasa tentangnya dakwawo. Maka la haula wala quwwata. Bahasa tentangnya kuwawo. Ini. Jadi saya tidak akan sampai di sini. Tadi rencananya kami habis sholat maghrib langsung di sini, tapi ternyata masbuk. Padahal rencana aku bisa jadi imam sini, tapi tidak nyampe. Karena galau-galau itu yang mampu menjalankan itu Allah. Bukan kita bawa mobil. Saya kasih contoh mudah. Hari apa tuh? Hari Ahad yang lalu. Ahad ini hari Jumat ya. Ahad yang lalu saya mengisi cawisan subuh. Subuh aku pergi jam 4 lewat aku pergi DWA. Waktu aku di mobil, jalan sebentar, mobil itu bunyi, jadi berarti ada masalah. Cuman karena aku bukan dokter mobil, tidak tahu.
dokter manusia. Maka aku ngomong apa? Mukul itu mobil, bukan manusia. Tapi aku ngobrol sama dia. Mobil, ingat-ingat. Mamam yang naik ini nak berdakwah, bukan nak berjoget. Jadi kamu jangan rewel. Nia, sampai pengajian selesai balik lagi, balik sampai dia kabarin ke rumah kami misi pengajian di depan Istana Gubernur di Bangraya dalam Mesir. Nah, balik dari situ jam 7 derok sampai di Jakarta tambah bunyi kapan dibuka kapnya mesin nak nyampak. Bahasa Palembang itu kewer-kewer. Tapi tidak nyampak. Kenapa? Orangnya kurang kali dulu. Ini bukan sembarangan. Ada di Taurat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bagaimana nasib pasukan gajah? Itu gajah pada waktu dinaiki oleh Abraham dan kata Abraham, maju kita serang Ka'bah. Maka gajah itu tidak kalah, langsung duduk. Dipukul-pukul tidak kalah juga. Itu hewan padahal, seolah-olah dia tahu. Tapi begitu gajah itu ditarik, balik, berkancang dia bangun, terus susah. Tapi sudah terlambat karena Allah sudah berfirman di situ, ya, kemudian burung ababil melemparkan batu dan kena galuh. Teko gajahnya kena juga. Apa boleh buat? Mati galuh. Jadi kamu nak tahu tingkatan ikhlas yang ketiga. Yang pertama tadi ala kadarnya cuma percaya deh. Islam saya Islam, sholat tidak. Kamu jangan dulu dah ikhlas, dia ikhlas. Berarti dia sudah menyerahkan dirinya jadi orang Islam. Kalau yang bukan Islam, tidak usah kamu bicarakan lagi. Itu di luar kita. Tidak usah kamu sibuk-sibuk nak membicarakan mereka. Ada tidak dalil? Ada di Al-Quran surat Al-Imran. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terkesima dengan orang kafir. Tidak usah kamu ngomongkan walaupun mereka hebat, kaya dan itu tidak usah kamu terkesima, tidak usah takjub. Tapi apa-apa saja. Mau saya ngomongkan dalil Al-Qur'annya namanya haba'an manthura. Saya sebut pakai matematika ya, benar. Matematik. Sekarang pertanyaan. Orang Islam angkanya dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Orang kafir angkanya cuma 1, 0. Jadi matematikanya. Aku ajarin supaya kamu ingat. Sekarang bertanya. Orang kafir kayo rayo dikali 0 sama dengan 0. Tak kafir nilainya. Orang kafir berpuasa dikali 0. Orang Islam tukang beruntung, yang tukang apa itu? Bawahan ini, atau sekedar buruh kasar. Orang Islam nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 10, bisa berapa sampai bisa berapapun. Menjadi tukang beruntung dikali 10 sama dengan 10. Paham ya? Padahal kita ada bukan hanya 10. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang bersedekah atau beramal itu, 1 kali amalnya akan dibalas 700 atau terserah Allah. Jadi kamu tidak usah berikan-berikan dino. Ini berikan mentukan duit. Gambar pati murah atau gambar yang berpeci. Yang berpeci. Masjid yang dimasuk ke celengan yang berpeci. Yang bolong pati murah jangan masuk celengan. Dia pecah celengan itu. Di rumah itu. Karena kamu cintanya sama Sultan Mahmud Badarudin, kamu untuk yang gambar Sultan Mahmud Badarudin. Tidak apa-apa, jadi juga. Tapi bukan itu yang saya sampaikan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi perhatikan ikhlas yang ketiga tadi adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau ini tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin kita nyampe sini kecuali atas pertolongan Allah. Oke, yang terakhir ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi. Aku ceritakan di Al-Quran surat Yunus ayat 62-63.
Ada inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, orang yang level wali itu tidak lagi khawatir terhadap dunia dan tidak lagi sedih terhadap dunia. Ini ciri orang yang ikhlasnya level wali. Kalau level la haula wala quwata masih ada cemas juga masih. Tapi level wali ini la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak lagi khawatir lagi. Contohnya ini, mudahnya lebih. Apa itu mudahnya? Seorang wali dicaci maki atau dipuji sama rasul. Sekarang bertanya, kamu kalau masa aku ini, kalau kamu lagi dipuji mana? Mendok. Pecah ungkap mendok. Kamu tahu kan tak mendok? Jadi kamu jangan berger-berger aja. Ungkap mendok yang paling keren. Oke. Begitu dicaci maki, kamu kan marah, cium. Nah kalau orang sudah level wali itu tidak jadi masalah. Dipuji kate reti, dicaci maki juga tidak mampu. Ya sebaik saja. Ada orang menghina badan kita. Loh kan yang bikin badan kita kan bukan dicindih kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami sudah menciptakan manusia dalam keadaan yang bagus-bagusnya. Sudah bagus-bagusnya. Tapi orang yang mencaci tadi kan tidak tahu. Maka orang-orang yang seperti itu dalam mencaci maki itu adalah orang bodoh. Dalam bahasa Al-Quran disebut jahiliyah. Bukan bodoh akal, karena bisa jadi mereka adalah profesor-profesor. Tapi bodoh hati. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, gelapnya hati. Ya Rabbi karim. Jadi orang yang level ikhlas paling tinggi itu sama baik. Nah, kalau dicaci sama dipuji sama. Yang kedua, punya contoh yang relevan dengan video ya. Orang yang level ikhlas tingkat tinggi ini tadi, tingkat tinggi ini tadi, buntu sama punya duit sama baik. Nah, sekarang tanya kita. Kalau lagi punya duit, senyum lebar. Ke masjid dulu. Lagi buntu, cek ke masjid. Jangan lurus-lurus aku, kamu dewek salah. Nengok bini lewat kan terus panik. Karena sekarang pertanyaan saya, kalau mohon maaf, ilmunya tidak ilmu contoh tadi. Apakah kita lahir dalam keadaan bawa duit? Kalau kamu paham duit. Apakah dulu saya lahir adalah mengalami Profesor Limono? Iya. Namanya bermadu, 7 hari baru aku di Akeka. Baru ada nama. Tidak ada nama dulu. Subhanallah. Cuma kita banyak ada ikhlas sama itu. Inilah hijrah. Jadi yang pertama tadi sekedar Islam. Yang kedua punya amal. Yang ketiga tidak bisa beramal kecuali atas pertolongan Allah. Yang keempat sudah pasrah total sama Allah. Dalam bahasa Al-Quran istislam. Jadi sudah pasrah galau-galau urusannya kepada Allah. Cuman ini level keempat. Kamu jangan coba-coba langsung naik level 4. Kalau tidak kuat masuk rumah sakit jiwa. Tidak? Ini contoh nih. Level 4 ini tadi, level 4-nya aku tunjukkan sama kamu. Tunjuk tahu sama kamu. Harta kita itu mana? Kamu kan ini komplek ini LSS kan? Aku dulu dokter pertama kali di Jakabaring aku. Tahun 98 aku dokter pertama kali di sini. Pelang nama aku pasang di depan yang sekarang jadi mall gitu. Dulu kate, buka-buka aja. Masih nama sini. Aku aman di situ karena aku dokter. Kenapa? Karena bandit-bandit kalau berhujan datang ke tempat aku. Kalau ke rumah sakit kan ditangkap. Jadi aku aman di sini.
Aku tinggal di mana? RSS. Ya, tapi kebetulan karena belum punya anak, cuma berdua sama Aren, sama istri deh. Jadi lapang juga, kamar ada dua. Kok kamar depan tuh pakai untuk praktek, kamar belakang tuh kami. Nah, selesai main itu. Bukan masalah itu intinya. Harta itu apa dulu bukannya? Apakah sertifikat tanah itu harta? Bukan. Apakah mobil itu harta? Bukan. Apakah tabungan itu harta? Bukan. Tapi harta itu yang mana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta adalah segala sesuatu yang sudah kamu gunakan. Karena kalau meninggal sertifikatnya setetek, kakek gunanya. Tapi kalau kamu meninggal sedekahnya segunung, itulah yang berguna, paham? Jadi apa-apa yang ditunjukkan kepada bini kita, bapak-bapak, yang ditunjukkan anak-anak kita untuk sekolah, itulah harta kita. Sementara yang nabungan itu belum masuk. Begitu kita meninggal, malaikat tak hitung itu. Ada dua malaikat kan yang nyatet itu. Malaikat situ ngomong, cek, kita catat tabungan ini kan? Yang kita catat adalah apa yang sudah dia keluarkan di jalan Allah untuk menafkahi keluarga itu, bukan yang sedekah ya, untuk apa baik. Itu yang dicatat oleh Allah. Paham? Itu level ikhlas yang tinggi tadi. Sesuai kalau itu. Tapi kita sekarang tidak. Harta itu adalah maksud yang ini. Tanah ini milik Prof. Yuwono. Berjalan lagi dikit ke sana lagi. Bangunan ini milik Prof. Yuwono. Mobil-mobil bus ini milik Prof. Yuwono. Tetap berjalan lagi ke jauh sana, ada orang digotong dibawa ke kandang kawat. Siapa itu? Prof. Yuwono. Nah ini cerita kan mudah ini. Apa gunanya tadi itu? Ini hakikatnya. Maka sekarang dicoba kita ini. Mangkok-mangkok kita ini kan. Ya sekarang alhamdulillah. Kenapa pentingnya? Bersyukur kita. Kata Rasul, orang fakir miskin, orang yang biasa-biasa cak kita, level-level yang bawah kita cak kita, nggak sama dengan level kamu. Kalau kamu nanya, tabungan aku berapa? Sini. Tabungan aku tidak pernah lewat dari 1 juta. Aku profesor, pernah jadi direktur rumah sakit, nggak punya sekolah alam, enggak di sekolahnya 1,3 hektar di dekat Polresta. Berapa kalau dijual? Tapi tanah itu sudah kuwakafkan. Wakafkan atas nama yayasan. Jadi kita ngomong sama anak aku, kasih warisan kamu dari tanah sekolah ini. Jadi untuk itu karena aku takut sudah. Kapanpun aku meninggal itu sudah dihitung oleh malaikat. Ada akte notarisnya soalnya. Jadi aku protes kalau malaikat yang hitung. Sudah lama itu. Subhanallah. Jadi begitu aku gajian, aku menentukan kemana yang dibutuhkan dari corona itu. Kita harus sekedar latihan baru latihan. Dan hidup ini anak tuh. Suatu saat misalnya aku nak pergi, harus ada ongkos. Ternyata tidak punya ongkos. Mana dulu? Dari mana? Aku pergi haji 3 kali, tak pernah ongkos. Jadi yang disebut manis dakwah ilaihi sabila, itu yang pertama penting adalah sehat. Pergi haji itu syaratnya 3. Manis dakwah ilaihi sabila, yang mampu maksudnya 3. 1 sehat, itu syaratnya. Kalau sehat dapat saya juga. Aku nak pergi haji tapi aku disakit-sakitan. Tolong kamu yang sehat tuker ya, kamu yang sakit tapi yang sehat. Tak baca. Itu 1. Sehat adalah syarat mutlak. Yang kedua, adalah punya ilmu. Wa arina manasikan, punya ilmu manasik, tahu ngerti pergi haji itu nak apa. Bukan pergi haji itu tidak tahu nak apa. Apa itu wukuf, apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu pakaian ihram, tahu kalau itu ilmu. Nah yang ketiga punya ongkos. Nah ongkos ini tidak mutlak. Terserah apa Presiden Jokowi ngongkosi, apa mertua ngongkosi, apa wong lewat ngongkosi, ada ini. Ada siapa yang ngongkosi. Jadi ternyata begitulah ini.
Cuma nak latihan tingkat 4 ini tadi harus mulai dari latihan tingkat 1. Bahasa Palembangnya berguyur. Yang kedua, jadi 2 memang lagi hikmahnya. Yang kedua, ya, tolong catat. Dalam hidup kita ini, ya, kita ini mesti disebut di Al-Quran haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Takwa artinya 2, tolong catat. Takwa itu punya arti 2. 1, hati-hati. Bahasa para sahabat Nabi, ihtiyafon. Orang yang bertakwa artinya orang yang berhati-hati. Perhatikan, berhati-hati. Contoh, kamu nak nikik uang, kamu lajukan apa kamu hati-hati dulu? Kalau hati-hati pikir, nikik itu dalam rangka apa? Kalau memang untuk dikicik, kamu tidak kicik. Tapi kalau tidak, jangan, itu hati-hati. Ada Pak Camat nanya aku, ini Prof, aku ingin baca ceramah Cak Prof itu. Tidak usah Pak Camat. Pak Camat ada lebih pakar dari aku. Mama bicaranya gampang. Pak Camat mimpin kecamatan, kalau aku berurusan di kecamatan, warga punya kecamatan, gancang selesai. Nah itu baru lebih hebat dari ceramah. Tapi kalau ngurus KTP sampai setahun, berarti ingat-ingat lah ini salah aja kira-kira mah itu dia nanya itu zaman belum KTP elektronik. Subhanallah. Jadi ulangi, yang kedua takwa itu hati-hati. Subhanallah. Apa hati-hati? Contoh, banyak dulu di zaman dulu, sekarang tapi alhamdulillah sudah sadar bagus. Zaman saya sekolah SMP SMA itu banyaknya yang menyekolahkan anak itu di Saberius, di Metodis, di sekolah-sekolah Kristen itu udah hati-hati namanya. Saya suatu saat diundang oleh alumni Saberius 1 Bangau, diundang kelas 3 setelah tamat undang aku, ujang-ujang kalau jangan di sini. Rupanya Islam kalau, dan undang aku sengaja, tolong undang aku jam 3. Jadi ketemu jam 3 sore. Sengaja supaya masuk waktu begitu sampai waktu masuk asar, tolong azan, tidak kasih yang baca azan. Nangis kan? Itulah gara-gara kamu sekolah di sini. Orang tua kamu tidak berhati-hati, naruh kamu di tempat makin. Tapi itu bagus aku cek tadi masih ingat. Orang beriman angkanya 1 atau lebih. Orang tidak beriman angkanya 0. Tidak berhati-hati. Takwa mudah takwa itu. Subhanallah. Ibu-ibu punya anak betina gitu ya. Anak betina itu cantik, solehah anak betina gitu ini. Dia datang ngelamar, ganteng, kayo, pintar, tapi tidak sopan. Kamu lanjutin itu boleh? Nah itu adab sopan santun, akhlak itu adalah menunjukkan bahwa dia beragama. Saya anak saya belum ada menikah. Anak saya sudah menikah terlambat punya anak. Nah ini yang paling besar lama itu baru 22 tahun. Ya, yang betina Nikolana si betina, yang betina musuh ini baru 17 tahun. Tapi aku sudah berpikir lagi, kalau ada lanang yang nak lamar dia, gak enak tuh tes. Tesnya gampang deh. Kamu lanjutkan ayat yang aku baca sama saya. Loh, saya menikah sama sanaknya beliau ini. Istri saya Alidrus. Dulu saya diasuh oleh Habib Qadir Baksin dari Marga Baksin. Nah, saya berdua sama istri saya yang kesayangan beliau, ulama beliau. Pada waktu anak saya yang keempat lahir, dia nanya, Ananda, cucuku sudah lahir belum?
sudah be. Unjuklah namo. Nah, maka Habib ngomong ini, unjuklah namo. Apa be namanya? Kamu lanjutkan. Dia ngomong di telepon ini. Wa atun nisaa. Itu dia dibaca tuh be. Karena aku hafal tadi, aku lanjutkan. Saluqatihinna nihlah. Jadi anakku suruh diunjuk nama Nihlah. Maka anak aku yang kecil itu namanya Nihlah dari beliau. Dari aku sama bini aku ada nama dari Rasul. Namanya doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf. Maka anak aku tunjuk nama Afaf Nihlah. Nihlah artinya mahar atau persembahan yang terbaik untuk seorang istri. Jadi kalau bini aku agak rewel-rewel dikit, aku gampang jawabnya. Aku sudah mempersembahkan yang terbaik. Inilah namanya Nihlah. Jadi kira-kira kalau nak membantu mah itu ngetesnya gampang kali. Atau kalau bapak-bapak misalnya tidak hafal Quran, tidak apa-apa, langsung baik. Nah, lamaran aku, coba baca surah Yasin. Apa mak? BPKP, tidak baca. Ya Rabbi Karim, mudah kan ngetesnya? Jangan ngetes yang lain. Maka pernah dengar kan hadis Rasul? Barang siapa sholatnya bagus, maka amal yang lain adalah bagus. Sholat itu harus ada bacaan Quran itu. Ada, sholat harus ada Al-Fatihah, baca Quran. Sependek-pendek ngetes baca Fatihah. Coba baca Fatihah depan. Apa Pak Fatihah? Fatihah. Ini hati-hati, diulangi. Hikmah kedua malam ini adalah takwa. Takwa artinya berhati-hati. Berhati-hati. Subhanallah. Terakhir saya sampaikan nih masalah berhati-hati. Tadi saya sampaikan itu sama beliau sepanjang jalan tadi. 2 bulan ini aku sudah mundur dari rumah sakit Musri. Tidak lagi jadi direktur. Sudah mundur dan tidak di situ lagi. Ada orang nanya, Prof sayang Prof. Padahal waktunya masih bisa setahun 2 tahun ke depan masih boleh. Tapi aku mundur. Makanya sampai sekarang belum ada gantinya juga. Anak payah nggak nyari gantinya Mama ini kan? Ya? Apa? Kenapa aku mundur? Si Kope alasannya. Tapi karena aku berhati-hati. Aku diangkat dari rumah sakit Pusri itu dalam rangka mengembangkan rumah sakit Pusri. Terakhir, aku sudah mengembangkan rumah sakit Pusri, sudah membuat master plan, sudah selalu habis berapa miliar dan segala macam. Itu di veto, tidak boleh ada pengembangan. Jadi akhirnya aku cuma gawe operasional. Bahasa Klemangnya cuma gawe yang itu levelnya udah SMA aku baca gawe kenyo. Tidak usah aku niat. Ngatur dokter praktek, dokter baca praktek dulu ya, ada berat dunia. Beli obat segala itu gampang itu. Tapi kalau mengembangkan rumah sakit pelayanannya lebih bagus, didik orang-orang supaya sopan, itu kan sulit ini. Itu tidak boleh lagi. Ya sudah, kalau itu aku mundur. Dan karena berhati-hati, bukan masalahnya itu muridnya, bukan kedudukannya. Subhanallah. Jadi ada yang nanya sama aku. Jadi kalau Pak itu Prof sekarang nganggur, tidak rasanya nganggur dunia ini. Orang Muslim itu tidak ada. Profesor Yusuf Qaradawi, seorang ulama, dia terkenal. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Waqf fil Hayatil Mu'min, bahwasanya wajibat aktsar minal awqat, itu bahasa Arabnya. Amal kita itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Setiap saat kita itu mesti ada amal, apa minimal. Kalau lagi nganggur, kamu ngapa? Bilang kamu kan? Zikir, cek. Doa kita, Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri. Ya Allah, karuniakan kepada saya lidah yang terus berzikir. Itu. Jadi kalau lagi nganggur mah itu. Bila perlu memang zikir itu kamu gabungkan dengan gerak kerennya. Contoh kan namanya buat-buat itu. Jadi kalau nak bangun dari duduk ini tadi, langsung tegak atau agak bunyi-bunyi dulu. Nah, kamu tambahkan zikir. Allahu Akbar. Nah, keren. Nah, itu kan itu. Jangan kamu apa ya pulau. Zikir. 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 Jadi apa-apa zikir. Jadi
Takwa adalah hati-hati. Yang kedua, takwa artinya takut. Tapi takut hanya kepada Allah. Perhatikan kalimat saya. Takut kepada Allah dalam ilmu syariat namanya takut syar'i. Yang dimaksud takut adalah takut syar'i. Kalau takut hissi itu boleh kepada yang lain hissi, takut naluri. Contoh, ada ular kobra depan kita ngomong, saya tidak takut kecuali kepada Allah. Ya cetok itu pasti. Paham ya? Karena ilmu kita belum sampai yang ikhlas yang tadi kita balikkan. Ya. Kakek buyutnya bini aku, Tuan Tanjung Al-Idrus Salam, itu namanya Syekh Tanjung Al-Idrus Salam. Kenapa ada nama Tanjungnya? Karena kalau nyebrang sungai pakai daun tanjung, bukan pakai perahu. Taruh daun tanjung, berjalan di pucuknya. Baca. Kamu nak tahu dalilnya? Di Al-Quran. Contoh, di Al-Quran. Bangkalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhrajtaha liturqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ingatlah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir naik perahu, begitu masih di tengah sungai Musi, nak nyebrang dari Bombalu ke Asgab, lagi masih di tengah sungai Musi, tiba-tiba perahunya dibolongi oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, ayo tenggelam cek di rumah ini. Maka kata Nabi Khidir dengan tenang, yang menyebabkan tenggelam ini banyu atau Allah? Kalau ucapkan ini ilmu tingkat yang itu tadi, yang menyebabkan tenggelam itu banyu atau Allah? Dan itu kan saya sampaikan yang lebih mudah biasanya. Bisa tidak kita main bisa? Maka ternyata perahu itu tetap berjalan, banyu tidak masuk. Karena kata Allah, banyu jangan masuk. Selesai. Sama dengan waktu Nabi Ibrahim dilempar ke api. Api ini yang bukan api palsu. Begitu sampai di situ apa kata Allah? Ya naru libadan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api dinginlah. Jadi begitu Nabi Ibrahim dilempar ke api itu, Nabi Ibrahim tak masuk cak mandi itu, sama juga Cuma kalau kamu nyoba-nyoba adegan mak itu bahaya. Itu level itu. Jadi takut itu hanya kepada Allah. Tapi takut syar'i. Apa takut syar'i? Contoh, kamu jangan sampai takut tak makan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Al-Quran menjamin di surat Hud surat 11 ayat 6. Wa ma min jabalin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata, apalagi manusia, kecuali Allah menjamin rezeki. Jadi selesailah. Kalau kita meninggal dunia, anak kita makan apa? Pasti makan. Karena urusannya Allah, bukan urusan manusia. Kalau kamu tidak percaya, Ate Mahmud almarhum dari Lembang ya, kemudian itu Ate Mahmud. Ate Mahmud yang membuat lagu apa? Cicak-cicak di dinding. Terbang-terbang. Itu tidak selalu. Merayap kan? Makanannya di mana? Nyamuk itu terbang atau merayap? Jadi kalau pakai bahasa kamu wong belia harapan ini, Allah kani ayo, aku ngerayap, makanan aku terbang, apa ya? Tapi atas izin Allah, alladzi qaddara fahada. Allah sudah menentukan dan memberi petunjuk, wahai nyamuk, gigitlah dokter Ipon, digigit, cungus. Setelah digigit kan kemudian kenyang. Begitu kenyang dia terbang, maka mencoloklah ke dinding. Di dinding itu mamang cicak lama. Paham? Jadi rezeki itu datang. Itu yang diajarkan Imam Malik. Tapi kembali lagi, jangan kamu coba adegan ini sebelum lewat dari awal latihan ini. Jadi takut kepada Allah, takut tidak makan tapi maka sekarang tidak ada takut. Contoh nih, sekarang ya sampaikan 2024 nanti Allah mereka banyak berita atau kita dikuasai Cina dikuasai apa? Tidak usah takut sih. Aku mau pertanyaan aku, kalau Indonesia bubar, apa kamu berubah jadi orang Islam lagi? Apakah Indonesia ini dulu ada? Yang ada di luar mana? Islam atau Indonesia? Islam.
Bahkan sebelum ada Nabi Muhammad diutus, sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah ada Islam. Yaitu pada zaman ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Qul nahbitu minha jami'a wa imma yatiyannakum minni huda wa man tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wahai Adam, turunlah kamu ke bumi bersama istrimu, maka nanti akan dapat petunjuk. Petunjuknya namanya Islam sejak Nabi Adam. Jadi masalah. Aku juga contoh ya. Misalnya mohon maaf ya. Kan kamu kalau disebut 9 hamba selama ini, kamu salah. Itu kan cuma harta sedikit di mereka. Wajar dan hakikatnya. Nabi Muhammad lewat di pasar Madinah. Kamu sahabat. Sahabat nutup hidung. Kenapa? Ada bangkai kambing yang sudah laku. Tentu kalau kita juga lewat itu di pasar Sakonin, pasti kita main juga kan. Maka kata Rasul, tahukah kamu dunia itu lebih jelek dari bangkai. Jadi orang yang paling kaya di dunia ini kalau tidak beriman, cuma merebutkan bang. Paham itu nilainya di sisi Allah. Cuma kamu jangan salah pemahaman. Uang memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya harus mulai dari uang. Sama dengan bini kita nih, tapi bukan yang di sini lah, tempat KIP ya. Yang di sini kan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di sini kan yang penting diberikan kasih sayang. Tapi kalau di ibu-ibu tempat KIP ngomong, betul Prof, kami ini istri harus diberikan kasih sayang. Tapi sebelum diberikan kasih sayang, kasih uang. Aku enggak itu. Akan sampaikan di Om. Jadi kasih uang dulu baru kasih sayang. Itu urutannya mah itu. Urutannya itu. Karena kasih sayang tidak baca dimakan. Tidak baca diberikan abang Bibo. Oke ya. Baik. Jadi yang kedua tadi takwa dan takut kepada Allah. Sudah selesai? Lagi ya. Jadi aku mulai 8:30 lewat kita sejam ini. Nah, jadi yang kedua adalah takwa itu ada takut. Takutnya hanya kepada Allah dalam hal yang syar'i, dalam hal yang contoh. Contoh kemarin ini, tidak usah takut itu mati. Kan tidak takut mati itu karena kita tidak siap dan kita tidak akan pernah siap. Yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Sesungguhnya kita tidak hidup. Apa buktinya? Allah berfirman di Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-hayyu itu hanya Allah. Al-hayyu hanya Allah. Yang lainnya itu hidup karena dihidupkan Allah, mati karena dimatikan Allah. Tapi kalau Allah al-hayyu, hidup terus. Jadi yang hidup terus itu Allah. Selesai. Cuman kita Masya Allah khawatir. Tidak usah khawatir. Yang kita khawatirkan sekarang adalah apa yang menjadi bagian kita. Apa kata Allah? Inna alaina sabila imma syakira wa imma kafura. Itu yang kita khawatir. Kami sudah menuju ke jalan yang lurus. Ternyata manusia ada yang memilih belok, ada yang memilih lurus. Kamu yang pilih mana? Jadi yang kita khawatirkan malam ini hikmah dari hijrah adalah memilih yang mana dalam hidup ini. Milih berkawan sama wong Islam atau yang lainnya. Milih jadi wong Islam atau jadi lainnya. Milih sabar atau milih berangasan. Ya, milih sholat atau milih tak sholat. Milih rajin atau milih nganggur. Benar. Itu yang kita lakukan. Selebihnya sudah urusan Allah. Ya Allah. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak pernah lelah mengurus seluruh alam semesta ini. Kira-kira menurut perkiraan kamu, besok matahari terbit tak? Perkiraan kita? Ya, kan terserah Allah ya. Tapi kalau besok terbitnya kan masih sama juga dengan yang kemarin. Allah tidak pernah capek. Ada tidak Allah buat pengumuman? Wahai manusia, besok sudah tanggal berapa? Besok itu sudah tanggal 8 Zulhijjah kan? Besok tanggal 8 Zulhijjah. Aku agak capek. Jadi matahari besok telat. Jak 10 menit.
kita semua adalah sesak napas. Cuma kadar baik, ini belum badan itu kadarnya baik. Jadi kadar oksigen di sini sekitar 20 per. Kalau kurang dari 15%, 15 ke bawah, itu aku dapat saya ceramah. Ini kebayang kan? Ada nggak orang mengumumkan, wahai manusia, besok oksigen aku turunkan, atau dinaikkan? Dinaikkan kebakar kalau gitu. Kalau manusia kan saya tidak kenal. Besok minyak goreng 14.000, jadi menjadi 50.000. Itu manusia. Gampang deh kalau kita bertakwa gampang. Ini aku ngajari aku. Aku ngomong saya. Masa apa? Ya, ibu-ibu, ya, jangan sampai hiduplah buntu, manggil bini masih yang jelek-jelek. Mau kali buntu berarti. Paham ini? Oke, aku contoh ini mudah nih, ini cara Islam. Cara Islam mudah dong. Berangkat, tanya nanti. Contoh. Besok ada apa? Sabtu ya. Oke. Besok hari Sabtu. Ya, udah pasti kan hari Sabtu kan? Hari Sabtu pasti besok. Pasti. Karena sekarang kan besok Sabtu. Oke. Nah, besok pasti hari Sabtu. Malam ini kamu nangis, besok tetap hari Sabtu. Malam ini kamu senyum, besok tetap kamu dengan paham kan dulu? Kamu adu duit, ya? Besok Sabtu. Dan kakek duit, ya? Tetap baik besok Sabtu. Paham? Hidup ini tetap berjalan, maksudnya bener. Jadi lo kalau sudah besok tetap hari Sabtu, tapi kamu tetap ngelamun, rugi deh. Paham ya? Aduh, kok. Jadi kira-kira itu dua hikmah malam ini. Saya sudah ajarkan kepada kita semua. Tadi yang pertama adalah tentang ikhlas, kedua tentang takwa. Oke. Dan kemudian kita bungkus bahwasanya hijrah ini kenapa menjadi patokan tahun? Karena rata-rata tahun itu dihitung dari kelahiran tokoh. Contoh, Masehi itu katanya dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Contoh, tahunnya tahun Jawa, tahun Saka, tahun Konghucu itu ada kalau Imlek itu semua dihitung dari kelahiran tokohnya. Nah kalau kita tahun dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi. Aku ceritakan sebelum Nabi Muhammad hijrah, ya atau bukan ini. Sebelum ini kan terjadi penamaan tahun ini setelah masa Sayyidina Umar. Jadi artinya Nabi Muhammad sampai meninggal pun belum ada tahun. Waktu Nabi Muhammad lahir itu bulan sudah ada. Bahkan sebelum Nabi Muhammad bulan sudah 12. Supaya kita ingat, bulan ada 12. Ya, ini bulan Muharram, bulan 1. Bulan kedua lagi Safar, bulan ketiga Maret. Ini tidak saya. Bulan ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Perhatikan, ini ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Ihna asyara syahra, ada 12 bulan sejak bumi diciptakan. Jadi bumi dan langit diciptakan Allah sudah naruh 12 bulan, tapi tahunnya belum ada. Perhatikan kalimatnya. Nabi Muhammad lahir disebut bukan tahun 1, tahun 2, tapi tahun gajah. Paham? Jadi dulu tahun itu diberi nama dari peristiwa-peristiwa. Maka kemudian masa Sayyidina Umar disebutkan kalau mau itu kita sama banyak ngitungnya. Maka kemudian ada ilham, ada kebagusan ini, maka tahun dihitung. Dihitung dari mana? Dari hijrah, bukan dari lahirnya Nabi. Bahkan bukan dihitung dari Nabi pertama dapat wahyu. Nabi dapat wahyu pada usia 40 tahun. Sedangkan Nabi hijrah pada usia 53 tahun. Jadi 13 tahun setelah jadi Nabi, baru Nabi hijrah. Jadi kalau Nabi hitung jadi Nabi berarti mestinya sekarang sudah tahun 1457, benar? Kalau itu dari masa Nabi. Kalau ditambah lagi
sekarang sudah 1597. Tapi sekarang kan baru 1497. Kalau sekarang baru 1444. Itu kira-kira. Nah, apa masalahnya? Kenapa hijrah yang dijadikan patokan? Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, sesuai dengan apa yang ada dalam risalah Islam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kamu. Nak rumah mewah, nak rumah kecil tidak diizini oleh Allah. Allah tidak melihat badan kamu, nak ganteng, nak kurang ganteng tidak diizini oleh Allah. Tapi Allah melihat hatimu dan melihat amal perbuatanmu. Dalam bahasa Lembangnya, nimo ada iwaknya apa pempek dos. Paham? Jadi kira lain. Kan lain pempek ada iwak dengan pempek kaki iwak. Jadi begitu nimo, walaupun bentuknya hebat keren, tapi tidak dapat iman, tidak disinggung oleh Allah. Maka hijrah adalah peristiwa penuh makna. Maka kenapa kita harus setiap tahun ada makna? Dalam hadis dikatakan tahun ini atau hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin. Itu maknanya kenapa hijriah. Adapun peristiwa hijrah itu tadi adalah peristiwa perubahan. Maka kuncinya kita galak berubah tidak? Galak berubah atau tidak? Atau main-main galak berubah. Kita ini kan banyak bahasa keren yang tidak mempertahankan status quo. Jadi contoh nih, ini contoh deh. Kalau nak berubah, ada WA ke saya, Prof, ini calon wali kota Palembang. Sudah. Kapan kucing mau nama-namanya jangan ke masjid kau. Makanya berubah Palembang ini. Ini yang saya sampaikan dulu. Apalagi kalau bukan Muslim, sudah habislah kami. Kapan kamu nak berubah? Allah mengatakan sangat gamblang di Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu negeri, suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah yang ada pada mereka. Mengubah apa yang ada pada mereka? Diri kita. Maka kata kuncinya, hijrah ini penutup dari pengajian kita hari ini. Mari kita berubah. Apa yang berubah? 3. 1, berubah badan. Maka badan kita ubah. Apakah kita operasi plastik? Bukan. Badan diubah dengan cara, kalau tadinya malas gerak, sekarang harus rajin gerak. Maksudnya ini, tadinya tidak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, kan bergerak. Tadinya tidak sholat, sekarang sholat. Itu gerak, paham? Bergerak. Yang kedua, badan ini harus diunjuk makan yang setuluan. Jadi kalau masih muda, boleh makan jagung yang masih keras. Tapi nyai Om Bayakas di sini makannya burgo. Yang dihirup langsung telan. Paham? Nah, ngobrol-ngobrol. Paham? Itu badan. Makan harus sesuai dengan. Yang ketiga, badan harus ditoharo. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Toharo artinya bersih dan suci. Bersih dari kotoran, suci dari najis dan hadas. Jago, maka kita jago wudu. Ulama sudah menafsirkan sepakat. Min ada di sujud disebut di Al-Quran. Bekas sujud itu bukan ini. Bukan hitamnya jidat bekas sujud. Tapi bekas sujud adalah bekas wudu. Yang bercahaya nanti bekas wudu. Abu Hurairah wudu itu dibuka ini yang apa? Baju lengan ini dibuka sampai ke ciuman kelek. Kita kan membasuh tangan ini hanya sampai di cium. Abu Hurairah sampai para kelek. Ditanya, cek apa itu? Kata Rasulullah, orang akan bercahaya berdasarkan wudunya. Supaya sampai kali-kali aku bercahaya. Sama bangsamu biru usikum di Al-Quran. Maka basuhlah kepalamu, bukan rambut, itu jangan salah. Makanya kalau kita wudhu itu salah. Baju, nah itu rambut, memang sekap. Tapi Al-Quran kata bangsamu biru usikum. Maka Imam Hanafi atau Imam Ahmad itu ngajari wudhu itu cara Rasul adalah ambil
saya praktekkan dikit. Ambil baju, jadi berapa ini? Yang mana ya? Gitu ya. Kalau yang sesuaikan ya. Masuk sini, nah, kepalanya ditekan betul ini. Kemudian dibalikkan lagi di sini, lalu langsung masuk ke kuping. Nah, kalau sudah itu kaki di hari kiamat kan butuh bercahaya nih. Makanya bercahaya sebelum kepala. Jadi kalau cuma ini baik. Dari jauh rumah berilah harapan. Kenapa ini? Tapi kalau malam ini sudah paham kamu, siapa itu palanya bercahaya dari ini? Ada di Al-Quran dari Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Cahaya mereka berkilau-kilauan dari depan dan dari belakang. Ya Rabbi. Sementara orang-orang munafik nanti cahayanya dicabut. Orang kafir tidak punya cahaya. Kalau orang munafik nanti akan dapat PHP. Harapan palsu. Ketika orang munafik itu berjalan di depan Sirat, itu ada digambarkan di Al-Quran. Maka tadinya waktu berjalan itu mereka mengatakan begitu sampai dekat Sirat jembatan naksha bisnurana, hilang cahaya kami. Itu gara-gara di dunia dia membudikan gitu. Kan mereka itu bukan orang beriman sebenarnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala min asyayatin qalu inna ma'akum. Kalau mereka bergabung dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan beriman. Tapi kalau mereka bergabung dengan orang kafir, mereka mengatakan sebenarnya aku ini dulur kamu, bukan dulur mereka. Budikan gitu. Memang di sini kita baca kebudi, tapi Allah ada kebudi. Kami waktu di kampung akhirat baru ketahuan itu. Jalan sama-sama pakai nak ke jembatan itu, jembatan musim 4 itu. Nah, jalan sampai di situ cahaya itu dari depan dan dari kanan itu. Oh, cahayanya itu orang mukmin. Tergantung kan butuhnya kalau yang mulia gitu. Oke, jalan. Orang munafik ada cahaya juga. Begitu sampai di dekat jerambah ini tadi, maka yang munafik hilang cahayanya. Padahal itu mengerikan. Lataruna jahil, tsumma lataruna ainul jahil. Kamu akan melewati jembatan dan akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, di bawahnya ada neraka. Dan ada pengait yang berbuat tanda kalau tidak kasih lampu dan kasih cahaya maka betul. Pastinya Pak. Yang al-Quran kata Nabi yang ada cahaya ini tapi bermacam-macam. Ada yang berangkat, ada yang berlari, oke. Jadi tolong camkan, satu badan harus digerakkan, diunjuk makan yang sesuai, ya, kemudian ditohar. Yang kedua harus kita sempurnakan juga digerakkan akal. Akal harus diunjuk ilmu. Hari ini aku agak panjang cerita sama kamu. Aku berusaha tadi aku nyimak-nyimaknya. Mana cara menuju ceramah kamu ini kan? Bukan apa kok yang harus sesuai kan? Ini ada yai, ada yang masih muda, ada emak, ada bapak. Jadi kan variasi. Maka ilmu yang harus nyampe ini mana? Jadilah menurut penelitian dari 10 ilmu yang ditunjukkan yang tertangkap cuma 3. Jadi kalau malam ini aku ngajari 100 yang tertangkap 30. Dan 30 itu kalau tidak ditindaklanjut ada pengajian lagi 2 minggu kemudian hilang. Itu. Maka setiap 2 minggu ada pengajian. Itu ada pengajian ya kayak gitu. Oke. Dan terakhir yang nak kita olah untuk berubah adalah ini. Kontrol. Cuman mohon maaf. Kalau badan, kalau akal itu masih kita kuasa. Tanda kutip kuasa. Contoh, berpikir tak berpikir kita bacakan. Kamu malas datang pengajian atau datang pengajian kan masih keputusan kita. Tapi kalau hati bukan milik kita, maka tolong camkan resep untuk mengubah hati adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memiliki hatiku, membolak-balikkan hatiku, tolong bolak-balikkan hatiku dalam agamamu. Jadi nama manusia pokoknya dalam agamamu. Minta hati ini diberi cahaya. Bagaimana cahaya bisa masuk ke hati? Sikok caranya. Sikok caranya. Dan Jumatan disebut oleh khotib. Kebanyakan khotib disebut ini. Surat Al-Ankabut. Wa dzikrullahi akbar. Urusan zikir adalah urusan paling besar. Jadi hati ada bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati pacak dibuka, ditenangkan. Jadi kita hati bukan milik kita, tapi
milik Allah. Itu caranya juluknya pas Lembang itu juluknya dengan cara berzikir. Subhanallah. Demikian benar-benar bermanfaat untuk kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Karuniakan kepada kami senantiasa petunjuk-Mu ya Allah, ketakwaan, kemuliaan dan kekayaan dalam segala hal. Wa hab lana haqiqatan imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwa. Karuniakan kepada kami hakikat manisnya iman, sehingga kami tidak takut, tidak meminta dan tidak menyembah kecuali hanya kepada-Mu. Wa ja'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man 'ala rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfatan 'ain wa la aqalla min dzalika ya liman mujib. Bentangkan tangan rahmat-Mu, keberkahan-Mu, keridhaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada semua orang di komplek kami ini ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami sedetik atau kurang dari itu, kami tidak bisa hidup dengan baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah amal jerih payah kami ya Allah yang hanya sedikit ini. Terima pula taubat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Bahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Engkau sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Kabulkanlah permohonan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah telah kita dengarkan ceramah agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa dapat membuat kita berhijrah dari yang selama ini kurang baik menjadi hal yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Yuwono M. Giorin. Semoga beliau sehat selalu dan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.